Halo, apa kabar? Saya Remen Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Kali ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul Brexit is GBP USD Getting Lower. Ya, hasil referendum Inggris untuk Uni Eropa yang dilakukan 23 Juni lalu dengan hasil pada hari berikutnya tanggal 24 Juni memberikan kejutan bagi sebagian pelaku pasar ataupun masyarakat global investor karena menghasilkan keputusan Brexit. Jadi ini selintas ada gambaran untuk hasil polling dari referendum tersebut, di mana mereka yang ingin tetap di Uni Eropa hanya 48,1% dan mereka yang ingin keluar dari Uni Eropa 51,9%. Nah, hasil tersebut memberikan ataupun menyebabkan hiruk pikuk global secara politik di Inggris sendiri. Perdana Menteri David Cameron secara mengejutkan memberikan pernyataan akan mengundurkan diri setelah keputusan referendum tersebut, dan kemudian terjadi pemilihan calon penggantinya dan secara cepat diperoleh pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri baru, yakni Theresa May. Di sini ini akan menjadi pimpinan pemerintahan Inggris ke depannya menggantikan David Cameron, dan juga sekaligus akan mengawal proses negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kondisi politik ini di Inggris ini cenderung membaik secara cepat di luar dugaan, karena sebelumnya banyak yang mengira baru akan terjadi pergantian pimpinan Perdana Menteri ataupun pemerintahan Inggris pada Oktober 2016 mendatang. Ternyata pada tanggal 13 Juli pemerintahan Inggris yang baru sudah terbentuk dengan ditunjuknya Theresa May sebagai Perdana Menteri baru saat itu, dan kemudian langsung Theresa May membentuk kabinetnya sendiri, kabinet barunya. Nah, berikut adalah jajaran pemerintahan yang dibentuk oleh Theresa May. Di sini dia menggantikan orang-orang yang memimpin kabinetnya, sejumlah kementerian diisi dengan orang-orang baru, dan juga yang mengejutkan adalah adanya departemen baru. Jadi di sini Theresa May bentuk departemen Brexit yang khusus mengawal negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Di sini dengan pimpinan David Davis yang adalah seorang anggota Partai Konservatif yang cenderung dalam referendum kemarin adalah tidak pro untuk Brexit. Nah, David Davis ini akan bekerja sama nantinya dengan Menteri Luar Negeri Boris Johnson yang dulu adalah kepala ataupun wali kota London, dan juga Liam Fox, Menteri Perdagangan. Nah, untuk proses negosiasi ini mungkin baru akan terjadi pada 20 Oktober 2016 mendatang. Di sini bertepatan dengan adanya European Council meeting. Nah, mungkin di acara tersebut baru akan ada titik awal untuk proses negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Jadi fokus ke depannya setelah perbaikan politik Inggris, kita akan menantikan bagaimana negosiasinya keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan ini mungkin baru akan dimulai saat European Union Council meeting itu pada tanggal 20 Oktober 2016. Hiruk pikuk lainnya juga terjadi di global selain dari politik dalam negeri Inggris, di mana untuk skala global yang paling dominan saat ini adalah adanya keinginan dari sejumlah bank sentral dunia termasuk Inggris untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Setidaknya 5 bank sentral yang akan berpotensi melonggarkan kebijakan moneternya. Yang pertama Inggris, Bank of England. Ini kemungkinan akan dilakukan pada 4 Agustus mendatang, di pertemuan moneter 4 Agustus mendatang. Lalu BOJ, kita perlu perhatikan meetingnya pada 29 Juli pekan depan, hari Jumat, untuk indikasi apakah akan melonggarkan kebijakannya lebih lanjut. Lalu untuk ECB, Bank Sentral Eropa, ini mungkin kita akan peroleh indikasinya di pekan ini, karena pada hari Kamis 21 Juli akan dilangsungkan pertemuan moneter Bank Sentral Eropa. Jadi kita akan saksikan dan perlu amati apakah akan ada indikasi pelonggaran moneter dari pertemuan tersebut.
Terus kemudian adalah Bank Sentral Swiss. Pertemuannya adalah dalam rentang kuartalan, jadi baru akan nanti bertemu pada September mendatang. Ini juga diperkirakan akan melonggarkan kebijakan moneternya. Juga Bank Sentral Australia dalam RBA Minutes sepekan ini mengindikasikan masih ada terbuka peluang untuk pemangkasan suku bunga. Jadi selain dari kondisi politik Inggris yang membaik dan kemudian masih ada fokus untuk negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa dengan pimpinan-pimpinan Eropa, juga kita perlu amati pertemuan Central Bank Global untuk potensi pelonggaran moneter menyikapi kekhawatiran yang berkembang belakangan ini, khususnya dari isu Brexit. Pikuk berikutnya, yang terjadi adalah di pasar. Jadi di sini saya ambil GBP USD yang memang dekat sekali konteksnya dengan Brexit. Jadi di sini kita perhatikan posisi pound sterling ataupun GBP USD yang turun dari level 1.5 menjelang referendum Brexit hingga 1.2796. Ini terjadi penurunan hampir 15%, tepatnya 14,6% atau lebih dari 2.200 pips hanya dalam kurun waktu 2 pekan. Jadi ini cukup mengalami tekanan drastis dari isu Brexit tersebut. Nah, sekarang geraknya cenderung stabil, namun masih di bawah level resistance-nya di sekitar 1.35. Di chart 1 jam ini kita masih bisa melihat kondisi resistance 1.35 masih efektif di pound sterling sampai dengan saat ini. Nah, kedepannya yang menjadi pertanyaan adalah apakah tekanan GBP USD ini akan berlanjut dan lebih rendah dari bottom sebelumnya di 12796. Jadi ini akan menjadi pengamatan ataupun akan menjadi perhatian penting kita ke depannya, khususnya terkait dengan masih adanya fokus-fokus dari Brexit dari sisi politik Inggris untuk negosiasi dengan Uni Eropa, ataupun dari sisi global respon Brexit dari bank sentral yang akan melonggarkan kebijakan moneternya. Nah, berikutnya dalam grafik bulanan, ini adalah grafik yang saya ambil dari video saya sebelumnya pada tanggal 16 Juni yang berjudul saat itu What if Brexit. Jadi bagaimana jika Brexit, bagaimana pengaruhnya dengan pasar saat itu. Nah, waktu itu kita berikan skenario. Jadi di sini jika Brexit terjadi, kemungkinan adalah break level support yang dalam tiga dekade terakhir ini kuat untuk menahan krisis. Nah, untuk saat ini memang sudah break, jadi sudah break 1.4 dan juga 1.35 dan masih bertahan di bawah areal tersebut. Nah, untuk fokus berikutnya, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah kondisi Brexit ini meskipun sekarang ini agak mereda karena perbaikan politik Inggris, ini masih belum berakhir. Bahkan ini bisa jadi akan menjadi awal dari peningkatan kekhawatiran global nantinya. Jadi ketidakpastian masih ada di pasar meskipun saat ini sedang mereda. Nah, fokus yang perlu diperhatikan seperti tadi kita sebut, yang pertama adalah proses negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Jadi ini mungkin akan berjalan alot dan banyak akan memberikan dampak bagi harga pasar, khususnya jika banyak ketidakpastian dari proses ini. Terus yang kedua, dampak Brexit bagi ekonomi khususnya Inggris, karena sebelumnya Inggris banyak terbantu hubungan dagang dengan Uni Eropa yang banyak kemudahan. Jadi jika memang harus keluar dari Uni Eropa, jadi akan diperkirakan akan banyak berdampak bagi ekonomi Inggris. Yang ketiga adalah respon central bank ataupun respon bank sentral terhadap kondisi saat ini, kondisi kekhawatiran. Ini akan memberikan sentimen negatif bagi pasar, karena jika memang masih cenderung akan melonggarkan kebijakan moneternya dan kapasitasnya besar, kemungkinan terkesan bahwa kondisi saat ini kekhawatirannya memang cukup tinggi dan ini akan memberikan sentimen negatif bagi pasar. Jadi singkatnya dari kondisi skenario kemarin, pound sterling masih dalam zona tekanan dan masih dalam bayang-bayang tekanan dari isu Brexit tersebut. Nah, berikutnya adalah yang menjadi tema penting video kita saat ini. Apakah pound sterling akan terus berlanjut turun lebih rendah? Saya bawa dua chart yang mungkin bisa jadi pegangan ke depannya. Yang pertama adalah monthly chart.
Ini monthly chart yang pertama, nanti ada monthly chart yang kedua, dan nanti weekly chart yang perlu kita perhatikan. Jadi ada dua interval chart, time frame monthly dan time frame weekly. Yang di monthly yang pertama, saya menjelaskan di sini ataupun saya ingin memperlihatkan fluktuasi pound sterling secara umum, secara keseluruhan dari 1970 sampai saat ini. Karena ini terkait dengan breakout pound sterling di bawah level 1.4. Kalau di sini terlihat ini adalah level support yang kuat dalam 30 tahun terakhir ini, dan di sini masuk zona tekanan. Nah, zona tekanan ini tidak lepas dari zona tekanan di tahun 1985 yang di saat itu pound sterling mengalami tekanan hingga level rekor terendahnya di 1.05. Ini di tahun 1985. Jadi saat ini dengan kondisi pound sterling yang kemarin sempat sampai 1.28 dan masih bertahan di bawah 1.4, ini adalah zona bearish pound sterling dan zona record low pound sterling yang dicapai pada tahun 1985. Pada monthly chart kedua, saya akan memperlihatkan breakout atau bearish breakout support 1.4 dan 135 yang tadi kita sebut, dan ini merupakan support level yang efektif 30 tahun dan berhasil menahan sejumlah krisis sebelumnya. Kalau dalam chart ini kita perhatikan dua krisis, antara 2001 pada dot-com bubble, yang berikutnya 2008 pada krisis finansial Amerika Serikat. Ini berhasil level ini, zona ini berhasil menahan tekanan akibat krisis tersebut. Nah, sekarang ini justru krisis dari Inggris tidak mampu level ini menahannya. Jadi terjadi bearish breakout di level ini 1.4135, dan ini sampai saat ini bertahan masih di bawah area tersebut. Ini adalah zona bearish, indikasi zona bearish untuk pound sterling selama harga masih cenderung breakout, jadi masih bertahan di bawah 1.35, 1.4. Jadi di level monthly chart ini yang perlu kita perhatikan adalah posisi pound sterling dalam zona bearish selama di bawah zona 1.35 dan 1.4, ataupun selama bearish breakoutnya masih efektif. Nah, berikut adalah yang kedua, weekly chart. Jadi monthly chart tadi sudah kita pakai, yang kedua weekly chart. Di sini akan menentukan ataupun akan memperlihatkan kira-kira sampai mana tekanan pound sterling jika masih bertahan di bawah 1.35 dan 1.4 tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah seperti yang tadi disebut di monthly chart pertama, sterling dalam zona tekanan di 1985. Jadi kita perlu perhatikan untuk saat ini, kalau ditanyakan di mana support berikutnya untuk pound sterling, kita perlu perhatikan zona fluktuasi di tahun 1985 tersebut, terutama saat kenaikan dari record low 1520 hingga menembus ke atas 135 dan 14. Nah, di sini ada dua level yang mungkin perlu diperhatikan dalam jangka pendek ini. Yang pertama 1.3, ini adalah reaction low di kuartal 3 1985. Ini mungkin sudah dites karena kemarin sudah hit 1.28an, sekitar 1.28. Ini mungkin akan menjadi support awal untuk pound sterling saat ini selama masih bertahan di 1.5. Jadi masih mungkin untuk tes lagi zona ini. Yang berikutnya adalah jika ternyata lebih tinggi ketidakpastian dari proses negosiasi, dari dampak Brexit ke ekonomi, ataupun dari respon bank sentral, maka kita perlu perhatikan mungkin tekanannya akan berlanjut lebih dalam. Dan support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah zona gap up di kuartal 2 1985 itu di sekitar 1.24 sampai 1.25 untuk pound sterlingnya. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama adalah bahwa kondisi Brexit ini bukan akhir, tapi mungkin akan menjadi awal dari ketidakpastian yang semakin tinggi. Karena kita akan mengamati banyak isu lagi, terutama terkait dengan negosiasi pemisahan Inggris dengan Uni Eropa, lalu dampak Brexit terhadap ekonomi, dan juga respon bank sentral terhadap isu Brexit tersebut. Yang kedua, jika memang masih dibayangi ketidakpastian yang meningkat, pound sterling kemungkinan masih akan bergerak lebih rendah. Jadi terutama jika harganya saat ini masih bertahan di bawah level 1.35 dan 1.4. Yang terakhir adalah untuk potensi tekanan pound sterling ataupun gerak turun pound sterling, kita perhatikan fluktuasi di tahun 1985 saat pound sterling menembus rekor terendahnya di 1.05. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.